Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih di seluruh Kota Dumai. Selamat datang di podcast perdana KPU Kota Dumai hari ini, yaitu Bisik Podcast. Bincang setiap Kamis, persembahan dari KPU Kota Dumai. Salam Bisik. Podcast Bisik ini adalah tempat kita ngobrol santai, penuh makna seputar kepemiluan, demokrasi, dan kerja-kerja KPU yang mungkin teman pemilih banyak belum tahu. Saya host hari ini, Vian dari Sebuah Tenis KPU Kota Dumai. Adapun topik yang mungkin akan kita bahas hari ini adalah KPU kerja nggak sih selama tidak pemilu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita kedatangan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Yolanda selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Saya panggilnya apa nih? Bang host aja ya, biar lebih enak ya kita. Boleh, ya. siap. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bang. Baik, mungkin sedikit perkenalan. Bu Yolanda ini adalah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Beliau ini adalah penggawa tentang mensosialisasikan apa sih kerja-kerja KPU dan apa sih pemilu dan tahapan-tahapannya. Mungkin sedikit, Bu, kalau ini kan bincang podcast kita perdana nih, mungkin para teman-teman pemilih banyak belum tahu sebenarnya Bisik Podcast ini apa sih sebenarnya. Oke, baik teman pemilih, Bang Pian atau Bang host ya. Saya manggil Bang host aja lah ya, biar lebih ini didengar oleh para teman pemilih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang host kita tadi, izinkan saya menyapa teman pemilih dulu. Hai teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cuaca Dumai cukup bagus ya Bang Pian ya. Tadi di jalan saya lihat juga tidak terlalu panas mungkin, tapi memang akhir-akhir ini nggak bisa ditentu ini, baik dari cuacanya ataupun dunia perpolitikan kita ya Bang Hos ya. Jadi baik, Assalamualaikum, terima kasih, senang sekali saya bisa dihadirkan atau diundang di podcast perdana KPU Kota Dumai ini. Saya seperti yang sudah dikenalkan oleh Abang host kita tadi, saya Yolanda, kebetulan saya diberi amanah sebagai Ketua Divisi Sosdiklik Parmas SDM KPU Kota Dumai. Memang ke podcast ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait ada nggak sih kerja KPU pasca tahapan pemilih maupun pemilihan umum. Tapi sebelum kita terlalu jauh nih ya kan Bang ya, membahas ke situ, mungkin saya akan membahas sesuai dengan pertanyaan tadi dulu, kita bahas kenapa podcast ini ada atau Bisik ini apa sih gitu ya. Jadi memang di KPU Kota Dumai kita mempunyai satu tim, namanya itu tim kehumasan yang di bawah atau dinaungi oleh Divisi Sosdiklik Parmas SDM. Jadi Bisik ini merupakan program, salah satu program dari tim kehumasan itu yang berisi tentang kegiatan-kegiatan di KPU Kota Dumai, seperti kita melakukan Bisik ini kegiatan rapat internal divisi, kemudian ada evaluasi dari program-program kerja, dan memang Bisik ini diadakan di setiap hari Kamis sesuai dengan namanya yang kita beri nama Bisik KPU Kota Dumai, yang artinya memang bincang setiap Kamis KPU Kota Dumai. Nah, dari program-program Bisik tadi kita juga mengadakan atau ingin menjawab pertanyaan masyarakat, jadi kita berinisiatif menambahkan satu program lagi yaitu podcast gitu. Jadi memang podcast ini merupakan bagian dari Bisik ini sendiri gitu Bang Pian. Berarti bisa dibilang Bisik ini komunikasi dua arah atau hanya berupa sosialisasi aja? Bisik ini lebih ke komunikasi dua arah. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada kegiatan rapat gitu kan, ada rapat, ada evaluasi, dan ada juga bincang-bincang santainya. Nah, bincang-bincang santainya ini kita kemas menjadi sebuah podcast yang memang di sini kita melakukan komunikasi dua arah, ada tanya jawab, diskusi santai gitu. Dan memang ini disuguhkan untuk para teman pemilih yang ada di Kota Dumai khususnya, dan mungkin bisa saja nanti jangkauannya lebih luas selain dari Kota Dumai, mungkin bisa go internasional kan, siapa tahu ya kan. Oke, mungkin kita langsung nih Bu, pembahasan inti dari tema podcast kita hari ini kan KPU kerjanya apa sih kalau tidak ada tahapan. Karena publik atau opini teman pemilih yang tahu KPU itu kan kerjanya cuma tahapan pemilu aja dan pemilihan.
Nah, setelah pemilu dan pemilihan tuh ngapain KPU-nya? Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit, mungkin tugas utama KPU-nya apa dulu pada saat pemilu dan pemilihan, dan setelah dan sesudahnya apa? Mmm, Menarik sekali ya pertanyaan dari Bang host kita ya ini ya, teman pemilih. Memang, pada saat ini masyarakat banyak berpikiran, "Kita KPU nggak ada kerjanya. KPU apa sih kerjaannya?" Bahkan saya aja nih yang memang pada saat ini kebetulan diamanahi sebagai salah satu komisioner, ketika bertemu saudara, teman gitu, masih banyak yang bertanya-tanya lah gitu ya Bang, "Ngapain nih di KPU? Udah selesai kok pemilihannya." Jadi mereka masih berpikir KPU ini, cuman melakukan, kerja pada saat pemilihan bahkan nih yang lebih kita sedihnya gitu ya, mirisnya, ada yang tidak tahu, apa sih KPU gitu, kerjanya di mana di KPU, apa itu gitu. Nah jadi memang, untuk menjawab itu memang melalui podcast ini kita memberikan edukasi mengenai, apa saja, kerja KPU. Nah, eee, ini ke pertanyaan tadi ya Bang ya, pekerjaannya apa saja pasca tahapan. Jadi yang di pikiran masyarakat memang seperti yang saya sampaikan tadi gitu, kita nggak ada kerja apa-apa. Sebenarnya di KPU ini, banyak kerjaannya gitu atau, banyak lagi hal-hal yang kita lakukan pasca tahapan. Seperti di dalam internal KPU-nya sendiri kita selalu melakukan, evaluasi evaluasi dari teknis penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan umum yang telah berlalu. Nah ini kan bisa kita jadikan untuk rekomendasi atau untuk penyusunan regulasi di penyelenggaraan yang akan datang gitu. Terus juga selalu melakukan pemuktahiran data pemilih. Jadi memang KPU terus melakukan pemuktahiran data pemilih yang ini memang dilakukan terus per, triwulan gitu, dan ini juga menunjang untuk, terus mengupdate, keakuratan dari data pemilih ini sendiri yang nantinya juga akan digunakan untuk, DPT pada pemilihan yang akan datang. Kemudian juga dari sisi hukum gitu. Kita juga selalu melakukan kajian hukum yang memang secara rutin dilakukan oleh KPU. Nah, ini tidak hanya dilakukan di, kabupaten kota, kita di KPU Dumai, tetapi juga dilakukan di, tingkat yang lebih tinggi seperti di KPU provinsi, bahkan di pusat juga selalu melakukan kajian-kajian hukum. Dan kemudian, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga selalu kita lakukan, seperti kita terus melakukan pendidikan pemilih bagi para pemilih pemula bisa, contohnya gitu karena, saya lah ya yang selaku, ketua divisi Sosdikli Parmat SDM-nya yang memang bagian dari penyelenggaraan sosialisasi ini gitu, kita selalu, turun ke lapangan, mengunjungi sekolah-sekolah, kampus, bahkan kita juga ke komunitas-komunitas, yang ada itu untuk melakukan sosialisasi mengenai kepemiluan, mengenai pentingnya arti demokrasi, atau juga mengenai, tata cara nanti untuk kedepannya bagaimana para pemilih pemula, sadar bahwasanya mereka memang harus berperan aktif gitu. Jadi memang, sebenarnya banyak kegiatan KPU lagi gitu, Bang. Baik, mungkin teman pemilih, salah satu mungkin dapat diketahui ya, karena, mungkin teman pemilih tahunya pemilu adalah hari H, hari pencoblosan. Nah, KPU kan kerjanya di hari H itu aja. Padahal kalau mungkin sekedar info misalnya teman pemilih ketahui, tahapan pemilihan itu bukan hanya sebulan. Kalau seperti pemilu mungkin adalah sampai 19 bulan sebelum dan sesudah, pemilu itu ada tahapan-tahapan, tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, mungkin itu sebagai gambaran bagi teman pemilih bahwasanya KPU bukan kerja di hari H. Mungkin sedikit Bu menjelaskan sebenarnya tahapan kerjanya seperti apa sih KPU ini dalam pemilu atau pemilihan? Baik Bang, ini sangat menarik sekali pertanyaannya, memang benar sekali, pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah ini tahapannya itu merupakan proses yang panjang. Jadi memang ada mulai dari perencanaan atau persiapan, kemudian ada tahapan pelaksanaannya, dan terakhir ada di evaluasinya. Mungkin kembali lagi Bu, kita bicara selaku divisi Bu pengampu sosialisasi pendidikan pemilih. Harapan Ibu lah kepada teman-teman pemilih kita sekota Dumai, bagaimana sih, mereka sebagai teman pemilih, dalam mensukseskan demokrasi? Baik, saya memiliki, harapan yang besar kepada, para teman pemilih, khususnya teman pemilih di Kota Dumai ini, dan dengan adanya podcast ini juga bisa menjadi jembatan untuk,
mewujudkan harapan-harapan kita tadi, karena memang podcast ini juga hadir untuk memberikan edukasi, pemahaman, serta pengetahuan-pengetahuan kepada teman pemilih terkait demokrasi, terkait politik, pendidikan politik. Nah, kami berharap memang para teman pemilih ikut aktif, berperan aktif, jadi tidak hanya sebagai pemilih pasif saja, mungkin juga bisa sebagai pemilih aktif gitu. Memang dan menyadari akan pentingnya demokrasi, akan pentingnya suara yang diberikan oleh teman pemilih untuk keberlangsungan demokrasi di Kota Dumai ini. Karena memang salah satu dari tolak ukur dari keberhasilan demokrasi di Kota Dumai ini memang partisipasi masyarakat. Tapi bukan berarti partisipasi masyarakat ini merupakan satu-satunya yang menjadi tolak ukur kita akan keberhasilannya demokrasi. Tapi dengan adanya partisipasi atau peran aktif dari teman pemilih itu juga akan menunjang keberhasilan dari demokrasi kita ini. Gitu Bang Hos mungkin. Oke. Mungkin sedikit Bu pesan bagi teman pemilih para generasi milenial kita tentang podcastnya, apakah tetap ikuti atau ada saran masukannya gimana? Baik untuk para teman pemilih khususnya para generasi muda, para pemilih-pemilih pemula nih, terus follow akun-akun kita, akun KPU Kota Dumai dan terus ikuti podcast ini dan kami juga berharap para teman pemilih berperan aktif di dalam podcast ini. Mungkin bisa dengan meninggalkan jejak itu komentar di kolom komentar mungkin Bang gitu kan. Jadi juga bisa menjadi untuk perbaikan lah bagi podcast KPU Kota Dumai ini. Mungkin bisa ada saran atau mungkin dari teman pemilih ingin kami mendatangkan narsum yang lebih gacor gitu kan. Nah, mungkin kita bisa jadikan usulan untuk tim-tim dari podcast ini begitu. Ditunggu saran dan komentarnya. Baik, terima kasih Bu Yolanda atas waktunya dan mungkin pencerahannya. Semoga obrolan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman pemilih bahwa KPU selalu bekerja, bahwa tidak hanya melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan, pasca setelah pemilu atau setelah pemilihan, apa sih kerja KPU. Mungkin itu aja podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk menantikan podcast berikutnya di hari Kamis dengan tema-tema mungkin yang lebih menarik lagi tentang seputaran demokrasi, pemilu, dan kerja-kerja KPU. Baik, sekian dulu mungkin tema podcast kita hari ini. Kedepannya kita akan menyajikan lagi tema-tema podcast yang lebih menarik. Saya host hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam isi.